Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang Champions League. Jadi setelah sekian lama tidak ada Champions League, kali ini ada Champions League lagi setelah ya hampir 2 bulan lah. Jadi saya akan coba membahas babak 16 besar semua pertandingan, tapi dalam waktu yang cukup singkat gitu. Jadi ada total 8 pertandingan. Jadi saya mulai yang pertandingan yang sudah predictable dulu, yang nggak terlalu penting bagi saya. Jadi Copenhagen lawan City, City menang 3-1, ya nggak udah mengagetkan ya. Kevin De Bruyne man of the match. Ini membuktikan bahwa Kevin De Bruyne adalah nyawa permainan City. Dia di pertandingan ini dia mencetak 1 gol dan 2 assist. Nah, ya lawannya Copenhagen juga ya. Yang kesusahan kan cuma MU. Istilahnya MU killer lah. Tapi lawan Man City dilibas Copenhagen. Walaupun Copenhagen sempat cetak gol indah ya, itu ya diapresiasi, tapi ya harusnya City bisa lolos dengan mudah ini di babak kedua, apalagi main di kandang City nanti di leg kedua. Kemudian PSG lawan Real Sociedad, ya PSG menang 2-0, tapi ya Real Sociedad sempat berapa kali membombardir pertahanannya PSG tapi ya masalah di Real Sociedad dan finishing, dan golnya PSG yang bagus-bagus. Jadi golnya Mbappe, gol volley ke atas, bolanya gawang atas keras banget, susah bagi kiper manapun menangkap itu. Dan gol kedua Fabian Ruiz yang cukup bagus juga, soloran gitu, luar biasa. Kemudian ada juga ya PSG lawan Dortmund lah ya, ini cukup imbang 1 sama. Kalau saya Dortmund nunggu dulu, kemudian PSG cetak penalti dan PSG cetak gol lewat Luke de Jong. Ya, ini masih cukup simbang lah, masih cukup seru. Ya kemudian yang nggak mengagetkan lagi ya ini mulai agak serius saja. Aku mulai bahas pertandingan yang menurut cukup penting aja. Pertama, Leipzig lawan Real Madrid. Ya ini kalau banyak orang prediksi ini akan menang mudah Real Madrid, ternyata enggak. Leipzig itu berkali-kali membombardir gawangnya Real Madrid. Bahkan mereka sebenarnya tak gol dulu, tapi offside. Jadi gak dianulir. Berkali-kali nyerang. Sampai Lunin itu melakukan sekitar berapa penyelamatan, hampir 10 ya tadi. Banyak banget lah pokoknya. 9 penyelamatan, gila. Ini aku lihat statistiknya biar sekalian tahu berapa save yang Lunin kipernya Madrid lakukan. Dan syukurnya Real Madrid masih bisa menang, masih bisa cetak gol lewat Brahim Diaz di menit 48. Di menit, ya ini aku sambil lihat di laptop juga ya, kan aku agak nggak hafal. Jadi itu soloran. Jadi aksi individu Brahim Diaz ya cukup luar biasa. Sampai komentatornya bilang Messi pasti bangga lihat kayak beginian, lihat aksi begini. Tapi ya Real Madrid ini menang betul-betul kayak tati-tati. Jadi Leipzig nyerang terus, Leipzig itu gila lah, berani betul-betul nyerang, nggak berani keluar lah. Sampai Lunin 9 kali penyelamatan. Kalau nggak, Real Madrid bisa kalah loh, jujur aja, kalau nggak ada Lunin. Jadi ya man of the match bagi saya itu Lunin. Maaf ya Brahim Diaz. 14 shots banding 15 shots on target, 9 banding 3. Posisi sama-sama 50%. Ini cukup ketat juga. Jadi Real Madrid bisa ini bisa dibilang ugly win lah buat Real Madrid. Tapi ini bagus karena Real Madrid menang away, jadi leg kedua main di kandangnya Real Madrid harusnya dilibas tuh Leipzig. Oke, jadi kemudian kita ke pertandingan yang mengejutkan juga. Belum. Yang ini aja dulu. Inter lawan Atletico Madrid. Ini seimbang juga. Jadi kedua tim ini ya tim papan atas dan syarat histori di Liga Champions lah. Atletico Madrid pas zaman keemasannya itu 2 kali kalau nggak salah lolos ke final Liga Champions. Inter barusan musim lalu ke final Liga Champions. Jadi dua-duanya ini mantan finalis Liga Champions lah. Dan ini cukup ketat ya. Walaupun Inter lebih dapat banyak peluang. Inter pemain dengan 3-5-2 sama Atletico Madrid sudah 5-2 ya, tapi lebih bertahan. Ya ini cukup sengit sampai ya Oblak. Tapi Atletico Madrid juga sama-sama Oblak ya. Jadi Oblak ini melakukan beberapa kali penyelamatan. Tapi sayangnya Inter bisa cetak gol lewat si Marco Arnautovic di menit 79. Jadi berawal dari Lautaro Martinez diselamatkan sama Oblak, tapi kemudian bola reboundnya disambar sama Arnautovic.
Oblaknya mau nge-save tapi ada back Atletico Madrid, jadi kena backnya Atletico Madrid dan gol. Jadi tetap dihitung golnya Marco Arnautovic bukan gol bunuh diri. Kenapa? Karena walaupun tanpa bantuan backnya itu pun tetap gol bolanya. Jadi ya itu tetap golnya Marco Arnautovic bukan gol bunuh diri istilahnya. 1-0 ya ini masih sengit sih karena di leg kedua main di kandang Atletico Madrid, jadi segala sesuatu masih bisa terjadi. Ini masih 1-0 jadi masih belum aman. Bentar, harus hati-hati. Oke, kemudian apalagi oh ya sama satu lagi ya, waspada counternya Atletico. Itu bahaya. Nah, kemudian saya akan masuk ke 3 pertandingan yang mengejutkan. Pertama, Lazio lawan Bayern. Ya, kalau dilihat dari sekilas ya, dari kualitas pemain aja, itu harusnya Bayern gampang menangnya. Lazio main dengan formasi 4-3-3, Bayern 4-2-3-1. Bayern dari awal nyerang, cuma ya susah bobol. Diselamatkan Poveda kayak kipernya Lazio, atau ya melenceng, jadi susah cetak gol 0-0. Petakannya di menit 67 si ya Dayot Upamecano kena kartu merah, itu petaka. Kemudian dapat penalti, Ciro Immobile bisa cetak gol di menit 69 1-0. Tapi ya masalahnya Bayern juga nggak bisa cetak gol, dan ya Tuchel mungkin menerapkan sistem yang kurang pas untuk Bayern, makanya itu Bayern kayak susah berkembang gitu. Oh ya, by the way, si Dayot Upamecano di Bundesliga dia juga kena kartu merah loh. Jadi dia sudah 2 kali kartu merah. Ini kayak apa itu? Udah troynya Bayern atau apa? Maksudnya kayak yang bikin Bayern hancur ya juga Dayot Upamecano ini 2 kali loh kena kartu merah di Bundesliga sama di Liga Italia, Liga Champions ini. Jadi hati-hati, mungkin di leg kedua nggak bisa main juga sih dia. Ya apa ya, masih ada harapan bagi Bayern, cuma ya kalau Bayern nggak lolos ya Tuchel bisa mungkin ya atau ya dipecat atau nggak, soalnya barusan itu ada di kabar kalau nggak salah dari Fabrizio Romano atau apa, dia bilang apa itu, aku sampai lupa. Oh, kalau Tuchel akan meninggalkan Bayern di akhir musim, berarti baru meninggalkan Bayern di akhir musim berarti ya ada kemungkinan kecil mungkin Bayern Tuchel bisa dipecat di pertengahan musim gitu. Ya tapi ya ini aku sih setuju aja supaya Bayern nggak juara Bundesliga lagi. Amin. Kemudian Napoli lawan Barcelona. Nah ini ya Barcelona unggul lah 4. Napoli lagi hancur-hancurnya, barusan pecat pelatihnya si Walter Massari. Jadi Napoli ini sekarang tragis ya, peringkat 10 loh di Liga Italia, padahal sebelumnya peringkat 1. Tapi kali ini betul-betul hancur. Pas Massari latih, kan awalnya Rudi Garcia dipecat, kemudian Massari latih 8 kali kalah dipecat juga. Sekarang ganti pelatih lagi. Siapa itu nama pelatihnya? Benar saya lihat dulu di sini. Pelatihnya Napoli sekarang namanya Francesco Calzona. Ya itulah, kocok atasnya siapa. Ini siapa? Jadi ya ini masih beradaptasi lah. Jadi ya loh, bahkan Isan nimbang Barcelona sudah bagus ya. Saya coba-coba aja hasilnya. Jadi babak pertama nggak ada gol, Barcelona gol lewat Robert Lewandowski di menit 60, kemudian Victor Osimhen cetak gol di menit 75. Jadi ya ini kerugian sih buat Barcelona sebenarnya. Barcelona harusnya menang karena di awal Barcelona sudah mendominasi. Berapa kali menciptakan peluang tapi diselamatkan sama Meret. Jadi Napoli juga diselamatkan sama Meret. Kalau nggak ada Meret mungkin kalah Napoli. Jadi ya tidak bisa dibilang Napoli bermain bagus juga. Tapi ya Barcelona juga bapuk gitu aja. Tapi harusnya Barcelona masih bisa lolos karena di babak kedua main di Camp Nou. Kemudian yang terakhir, nah ini yang juga mengejutkan. Bentar ya, susah ya. Nah ini, Porto lawan Arsenal. Ini aku sambil itu laptop ya supaya bisa buka statistiknya juga. Jadi ya Porto main dengan 4-2-3-1, Arsenal bermain dengan formasi 4-3-3. Di babak pertama nggak ada gol. Ya Arsenal ya cukup dominasi juga tapi nggak dapat peluang. Tapi ya Porto juga nyerang, jadi ini cukup seimbang. Ke babak kedua ya sama-sama nggak ada gol, tapi petakannya di menit akhir.
Jadi si Porto itu betul-betul detik-detik terakhir, soalnya tambahan menit itu cuma +4 dan golnya di menit 90 +4 itu. Jadi betul-betul serangan terakhir Porto, si Gallerio itu coba nendang dari luar kotak penalti, cut in lah istilahnya, dia ke kanan langsung dia tembak. Ya kipernya Raya ini juga out of position ya, kalau bagi saya ini blunder juga dari David Raya. Dia terlalu maju dan reach-nya tuh, tangannya tuh kurang panjang ya, jadi reach-nya kurang panjang, pendek lah istilahnya. Jadi apa itu, dia nggak mampu nahan tendangannya si Gallerio ini. Padahal kalau dia mundur dia ada kemungkinan nangkap, cuma dia terlalu maju. Bagi saya sih terlalu maju dia. Jadi ya ini menunjukkan juga pada Arsenal 1-0. Siapa nyangka juga Porto bisa ngalahin Arsenal kan. Ya tapi harusnya babak kedua masih ada harapan bagi Arsenal. Ya setidaknya semoga bisa menang. Kalau sampai nggak menang, selesai Arsenal. Bye-bye. Jadi aku harap babak kedua Arsenal main lebih bagus lah. Dan semoga bisa lolos juga. Gitu. Karena ini sudah berapa tahun ya? 6 tahun, itu ya 6 tahun, 6 musim kalau nggak salah Arsenal nggak main Liga Champions. Ini sekarang main di Liga Champions, semoga kalian berjuang yang terbaik lah istilahnya. Jangan sia-siakan momen ini. Walaupun dia musim depan mungkin main di Liga Champions lah, kita maksudnya manfaatkanlah momen ini, gitu aja. Terima kasih sudah menonton.